Waktu itu iring-iringan ambulans begitu panjang berbaris dengan raungan-raungan sirine yang terus berbunyi. Siapapun yang mendengar sirine itu di jalan pada waktu itu kebanyakan langsung tahu bahwa itu adalah korban dari tragedi Python. Terlebih lagi waktu ambulans itu tiba di Yogyakarta, mereka langsung disambut dengan tangis histeris. Gak hanya keluarga korban, warga juga ikut menangis. Ada yang tahu nggak sama tragedi kecelakaan Python? Itu sebuah kecelakaan maut yang terjadi di Situbondo, Jawa Timur 8 Oktober 2003 silam. Nah, kecelakaan ini asli bikin merinding banget guys, karena ngingetin kita sama adegan-adegan di film Final Destination. Saya Anggi Puspariana, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Kecelakaan ini terjadi pada Oktober 2003, di mana rombongan siswa dan siswi SMK Yayasan Pembina Generasi Muda atau Yapemda 1 Sleman kelas 11 yang berjumlah 150 orang melakukan studi tour atau piknik ke Pulau Dewata. Perjalanan mereka dibagi dalam 3 bis yang masing-masing berisi sekitar 50 siswa, 3 guru, dan 1 pemandu wisata. Perjalanan ke Bali ini mereka tempuh lewat jalur darat ya. Mereka waktu itu menggunakan bis AO Transport dengan rincian bis 2 dan bis 3 ini bis jenis besar. Sementara bis nomor 1 adalah bis jenis mikro. Fasilitas di bis ini juga lengkap, mulai dari AC, DVD player, terus ada toiletnya. Gak cuma itu, sopir dan kernek yang nganterin siswa-siswi SMK Yapemda 1 ini juga disebut udah berpengalaman. Selayaknya orang bertamasya lah ya, perjalanan berangkat menuju Bali berjalan menyenangkan. Meski bis 3 ini emang sempet ngalamin banyak masalah nih, kayak pertanda gitu. Sementara bis 1 sama bis 2 ini dalam keadaan yang baik-baik aja. Nah, masalah bis 3 ini apa aja? Jadi bis 3 ini sempet pecah kaca. Gak cuma itu, bis ini juga sempat tersangkut kabel listrik di sebuah jalan. Tapi kendala-kendala ini tuh bisa diatasi lah ya pada akhirnya. Ketiga bis pun akhirnya sampai Pulau Bali dengan selamat. Rangkaian kegiatan studi tour di sana juga berjalan sesuai rencana. 8 Oktober 2003, hari kepulangan rombongan siswa SMK Yapemda Sleman tiba. Sekitar jam 14.40 mereka akhirnya balik nih ke Jogja. Namun di tengah perjalanan lagi-lagi bis 3 ini dapat masalah. Kayak sebelumnya, jadi kaca bis 3 ini ada yang pecah lagi untuk kedua kalinya. Karena masalah ini pun, bis 3 akhirnya ditemani bis 1 untuk memperbaiki kerusakan kaca. Sementara bis 2 berangkat duluan ke Pelabuhan Gilimanuk. Setelah perbaikan bis 3 ini selesai, bis 1 sama bis 3 ini kembali melanjutkan perjalanan sampai akhirnya ketiga bis berkumpul di Pelabuhan Gilimanuk dan menyeberangi Selat Bali untuk balik ke Pulau Jawa. Nah, sekarang berubah, jadi bis 1 tetap di depan, bis 3 ini sekarang jadi di tengah nih, dan bis 2 paling belakang. Jadi bis 3 yang apes terus ini diapit di tengah-tengah biar kepantau terus gitu. Waktu itu bis 2 dikemudikan oleh Budi yang merupakan kernet atau sopir cadangan. Sementara Armando atau sopir utama memilih beristirahat di kursi kernet. Dari Ketapang, mereka berjalan menuju Jogja lewat jalur Pantura. Awalnya perjalanan ini tuh baik-baik aja guys, sampai akhirnya jadi menantang waktu rombongan bis ini melewati tanjakan di tikungan dekat PLTU Python atau kawasan Banyuglugur, Situbondo, Jawa Timur. Untuk kalian tahu, daerah ini sendiri memang dikenal sebagai kawasan rawan kecelakaan. Jalan di kawasan ini berbelok-belok dan naik turun, dan kiri kanannya berupa bukit dan tanaman liar. Jadi pada awalnya ketiga bis ini tuh emang berjalan beriringan sampai menemui sebuah truk cold diesel yang jalannya lambat. Karena ini ketiga bis tersebut akhirnya memutuskan buat nyalip truk ini, mulai dari bis 1 di depan, bis 3 di tengah, dan bis 2 di belakang. Bis 1 sama bis 3 bisa menyalip truk ini lalu disusul lagi sama bis 2. Gak lama kemudian setelah bis 2 ini bisa nyalip truk, dari arah berlawanan ada truk kontainer yang mau nyalip di depannya.
Nah, pada momen inilah supir truk kontainer ini tiba-tiba menabrak bagian depan bis. Waktu itu seluruh penumpang posisinya masih selamat nih, tapi nggak selesai sampai di situ. Petaka muncul setelahnya. Usai benturan bis dan truk kontainer, tiba-tiba tangki bahan bakar truk kontainer ini pecah dan mengenai sekring listrik bis. Karena inilah percikan api pun membesar dan mengenai bagian depan bis dan merembet ke bagian tengah bis. Waktu itu supir bis bisa keluar dan kernet yang juga sudah mengalami luka bakar pun juga bisa keluar meski akhirnya meninggal dunia. Tapi hal itu nggak terjadi sama 54 penumpang yang notabene-nya para siswa, guru, dan pemandu wisata yang ada di dalam bis itu. Mereka berusaha keras menyelamatkan diri di tengah kobaran api yang terus melahap badan bis. Para penumpang udah coba buat buka pintu belakang, tapi belum sempat berhasil membuka pintu, kejadian naas pun terjadi. Pintu belakang yang sedang berusaha mereka buka tiba-tiba ditabrak sama truk cold diesel yang tadi mereka salib. Terus, ya akibat dari tabrakan itu pun pintu belakang bis gak bisa kebuka karena ringsek. Orang-orang yang ada di dalam bis panik dan pada teriak minta tolong. Mereka juga udah nyoba buat mecahin kaca dengan alat seadanya di sekitar mereka. Tapi nggak bisa karena pada zaman itu alat pemecah kaca emang belum ada di bis-bis. Orang-orang yang ada di luar bis juga nggak bisa ngelakuin banyak hal karena emang kobaran api semakin besar. Mereka cuma bisa melihat para siswa menggedor-gedor kaca jendela, menangis-nangis sambil terbakar di dalam. Akhirnya teriakan para siswa yang kencang ini lama-kelamaan menghilang seiring membesarnya api. Setelah api bisa dipadamkan, evakuasi korban pun dimulai. Nah, waktu petugas nemuin mayat-mayat korban, kondisinya udah tragis banget. Mayat mereka sulit dikeluarin karena rata-rata badan korban menumpuk di bagian belakang bis dan ada juga yang terjepit di antara kursi-kursi. Kebanyakan dari mereka mengalami luka bakar serius. Dan malam itu jugalah para jasad korban ini dibawa ke RSUD Situbondo. Tapi karena ruang kamar mayat tidak terlalu besar, akhirnya jenazah-jenazah ada yang ditempatkan di lorong-lorong rumah sakit. Bukan hanya itu, keterbatasan alat pada waktu itu, pihak medis juga harus menggunakan balok-balok es untuk mengawetkan jenazah para korban. Setelah proses identifikasi, akhirnya 54 jenazah itu dikembalikan ke Yogyakarta dengan menggunakan iring-iringan mobil jenazah. Setiap mobil jenazah ditempeli nomor dan foto berukuran 10R milik para korban, termasuk 14 korban yang belum teridentifikasi. Waktu itu iring-iringan ambulans begitu panjang berbaris dengan raungan-raungan sirine yang terus berbunyi. Siapapun yang mendengar sirine itu di jalan pada waktu itu kebanyakan langsung tahu bahwa itu adalah korban dari tragedi Python. Terlebih lagi waktu ambulans itu tiba di Yogyakarta, mereka langsung disambut dengan tangis histeris. Gak hanya keluarga korban, warga juga ikut menangis. Berkaca dari kecelakaan itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan baru soal kelengkapan alat penunjang keselamatan dalam setiap moda transportasi umum darat. Dan seluruh bis diwajibkan memiliki palu pemecah kaca, alat pemadam api ringan, hingga pintu darurat. Kisah ini berakhir sampai di sini. Bagi mereka yang telah pergi, semoga tenang dan mendapat tempat terbaik. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye.